Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Zulhak dari kelas PGMID. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang tuntutan pedagogis di SD atau MI yang dibimbing oleh Bu Ratna Nurlinaja MPDI sebagai dosen pengampu. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu atau saya paparkan dulu mengenai daftar teman saya dari kelompok 3, karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak arif. Ada yang tahu apa itu pedagogis? Pedagogis berasal dari istilah bahasa Inggris pedagogical, dari akar kata paes dan ago yang artinya saya mendidik. Nah, muncul lagi istilah pedagogi. Nah, apa itu? Nah, artinya dari pedagogi sendiri ialah cara mendidik atau saya mendidik. Nah, mengapa sih kita perlu mengetahui atau mengerti arti dari pedagogi itu sendiri? Karena pedagogi merupakan hal yang wajib diketahui oleh calon guru. Nah, mengenai pedagogis menurut taksonomi Bloom yang dicetuskan oleh Benjamin Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956, ada 3 model, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, yang kognitif. Kognitif berurusan atau mengenai nalar atau pemikiran rasional. Contohnya saja pengetahuan atau knowledge. Kita bisa mengetahui bahwasanya ilmu PPKN kita mempelajari tentang bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik, bagaimana cara memelihara tanah air, lah seperti itu. Itu termasuk dalam ranah kognitif. Yang kedua, yaitu afektif, berkaitan dengan emosi atau perasaan seseorang. Kalau kita sambungkan ke materi pelajaran PKN, contohnya responsif. Kita bisa mengetahui bahwasanya, ini salah loh. Dalam PPKN itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ini yang benar, ini yang salah. Nah, itu termasuk afektif dalam ranah responsifnya tadi. Dan yang terakhir yaitu psikomotorik, berkaitan dengan keterampilan. Nah, di sini kita mengetahui bahwa psikomotorik itu seperti gerak atau keterampilannya itu biasa di PPKN. Contohnya, kita ambil diskusi atau pemilihan ketua kelas. Nah, itu kan selalu ada voting atau musyawarahnya dulu. Nah, itu termasuk keterampilan psikomotorik seorang anak. Kita tahu bahwa anak bisa berbicara di depan temannya, merespon balik dari teman-temannya. Itu merupakan psikomotorik yang dibangun dalam materi pelajaran PPKN. Nah, hanya itu tadi untuk pembukaan awal tentang tuntutan pedagogis di SD atau MI. Untuk selanjutnya dan lebih rinci, saya alihkan ke partner saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmatina dengan NIM 20103110135. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kompetensi pedagogis guru. Kompetensi pedagogis guru itu merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap guru. Dalam kompetensi ini, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pembelajaran pada peserta didiknya. Setidaknya ada 7 aspek yang harus dimiliki oleh guru, yaitu yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. Jadi, guru itu diharapkan dapat mengenal atau memahami dari karakter yang dimiliki oleh masing-masing siswanya, sehingga nantinya guru bisa menyesuaikan dalam memberikan materi atau cara mengajarnya. Jadi siswa dapat menerima materi dengan baik dan materi akan dapat mudah dipahami oleh siswa. Dan karakter peserta didik yang perlu diperhatikan yaitu meliputi aspek intelektual, aspek emosional, aspek sosial, aspek fisik, aspek moral, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada teori dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Jadi guru itu harus bisa menyampaikan materi atau teori dalam pembelajaran dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik. Serta guru juga harus bisa melakukan pendekatan kepada peserta didiknya dengan menggunakan
strategi, teknik atau metode yang menyenangkan serta kreatif. Yang ketiga ada pengembangan kurikulum. Guru diharapkan dapat menyusun RPP yang sesuai dengan materi yang telah ditentukan atau dibutuhkan, serta dapat mengembangkan kurikulum yang berkaitan mengenai relevansi, efisiensi, efektivitas, integritas, serta fleksibilitas. Yang keempat ada pengembangan potensi. Guru perlu menganalisis kemampuan setiap peserta didiknya, karena setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga nantinya guru dapat menyesuaikan cara mengajar dengan metode mengajar yang cocok untuk diterapkan di dalam kelas dan peserta didik dapat menerimanya dengan baik. Dan yang kelima ada pembelajaran yang mendidik. Kemampuan guru itu tidak hanya bisa mengajar atau sekedar menyampaikan materi pembelajaran, tapi juga guru harus melakukan pendampingan peserta didiknya. Misalkan ada seorang murid atau beberapa siswanya yang kurang memahami materi, guru bisa menjelaskan padanya secara private di ruangan tertutup seperti ruang guru atau di tempat duduk murid yang kurang memahami materi tersebut. Dengan itu materi serta sumber harus dioptimalkan agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam ada cara berkomunikasi. Guru itu harus dapat berkomunikasi dengan jelas, karena pada akhirnya apa yang disampaikan oleh guru bisa dapat diterima oleh peserta didiknya, dan bahasa yang digunakan harus ramah, santun, dan menggunakan bahasa yang baik, karena guru itu merupakan contoh bagi peserta didiknya. Dan yang terakhir ada penilaian dan evaluasi belajar. Penilaian dilakukan dengan melihat hasil dan proses pembelajaran. Setelah melakukan penilaian, kita harus melakukan evaluasi dengan melihat nilai peserta didik. Menurut kita apa ada yang kurang atau apa ada yang salah dalam penyampaian materi yang telah kita sampaikan. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Secara pedagogis metode pembelajaran terbagi menjadi 3 strategi, yaitu yang pertama pengorganisasian. Pengorganisasian ini sebagai langkah untuk menentukan isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran, seperti memilih isi, penataan isi, pembuatan diagram, dan lain-lain. Yang kedua ada strategi penyampaian. Strategi ini merupakan langkah untuk mendapatkan respon dengan cara menata interaksi dengan baik. Dan yang terakhir ada strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan ini merupakan langkah untuk menyiapkan strategi atau cara dalam mengelola kelas. Karena itu hakikat metode pembelajaran ini dapat sangat signifikan untuk menentukan keberhasilan hasil yang dicapai dalam pembelajaran dengan melalui strategi-strategi belajar yang efektif, kreatif, serta relevan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada pembelajaran konsep dasar PPKN. Konsep dasar PPKN ini meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama kompetensi, dan yang kedua indikator, dan yang ketiga ada uraian. Kompetensi, apa sih kompetensi itu? Kompetensi itu sebuah kemampuan yang harus dikuasai seorang peserta didik yang meliputi pengetahuan, nilai, dan sikap, serta keterampilan siswa yang mendukungnya menjadi warga yang bertanggung jawab, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu ada indikator. Indikator adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan. Indikator ini juga mempunyai fungsi, salah satunya sebagai petunjuk adanya perubahan, sebagai pedoman para pengguna dalam alat ukur, atau sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap hasil atau kegiatan.
Dan indikator ini mempunyai macam-macamnya indikator. Yang pertama seperti indikator pendidikan. Indikator pendidikan itu merupakan salah satu bentuk indikator yang kita jumpai pada semua instansi pendidikan. Dan yang kedua ada indikator kerja, indikator penelitian. Dan yang terakhir yaitu ada uraian. Uraian itu adalah soal yang menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang sebelumnya pernah dipelajari. Dalam uraian ini ada keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya seperti dapat mengetahui kemampuan siswa, mampu mengorganisasi pikiran, dan belajar untuk mengemukakan pendapat. Adapun kelemahan dari uraian ini yaitu materi atau bahasa yang terbatas, waktu mengoreksi pasti membutuhkan waktu yang agak lama, dan yang ketiga yaitu penilaiannya bersifat subjektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Apa sih visi itu? Visi adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, dan nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi ini adalah sebagai tujuan masa depan suatu lembaga atau organisasi. Setelah mengetahui visi, maka yang selanjutnya adalah misi. Jika visi tadi adalah tujuan dan impian dari suatu lembaga atau organisasi, maka misi adalah proses dan tahap yang seharusnya dilalui oleh lembaga dan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti yang kita tahu dan juga sudah ada dalam PPT kelompok kami, visi PPKN adalah menanamkan semangat kebangsaan, mempunyai komitmen kuat, dan konsisten terhadap prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara khusus, visi pendidikan kewarganegaraan adalah menjadi sumber nilai dan pedoman dalam mengembang kepribadian selaku warga negara yang berperan aktif menegak demokrasi. Seperti contoh, menanamkan sifat kebangsaan pada anak sekolah dasar, yaitu dengan melakukan upacara. Seperti contoh, di dalam upacara, anak sekolah dasar akan diberikan khidmat saat bendera merah putih dikibarkan, memberikan cerita-cerita dari lagu-lagu nasional dan juga cerita tentang bagaimana proses Indonesia merdeka, juga menghormati jasa para pahlawan saat mengheningkan cipta. Itu salah satu contoh menanamkan sifat bangsaan. Selanjutnya adalah misi, yaitu proses atau tahapan untuk mewujudkan visi di atas, dan yang selanjutnya adalah misi, yaitu proses atau tahapan untuk mewujudkan visi di atas. Yaitu misi di sini adalah menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan cara menanamkan komitmen dan prinsip kuat seperti menanamkan sifat jujur, menanamkan sifat bertanggung jawab, menjadikan warga memiliki kemampuan berpikir yang kritis, rasional, dan kreatif dalam menangani isu kewarganegaraan. Juga menjadikan masyarakat yang berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter Indonesia. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai materi kami. Terima kasih atas atensinya. Bila ada kurang dan lebihnya, kami dari kelompok 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.